Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Alif Nurdiana dengan saya sendiri dengan NPM 082. Yang kedua ada Ladira Imelda dengan NPM 092. Yang ketiga ada Fiska Putri dengan NPM 094. Yang keempat ada Saci Oktavia dengan NPM 107. Yang kelima ada Narinda dengan NPM 116. Dan yang terakhir ada Nazwa Violeta dengan NPM 117. Pengertian etika bisnis. Istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak yang dilakukan oleh karyawan atau manajer dalam konteks pekerjaan mereka. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu hubungan sesama rekan kerja maupun konsumen. Etika di tempat kerja ada 4, yaitu 1. Etika individu, 2. Ambiguitas hukum dan dunia nyata, 3. Aturan dan nilai individu, dan yang keempat, etika bisnis dan manajerial. 1. Etika individu. Karena didasarkan pada konsep sosial dan keyakinan individu, etika bisa saling berbeda bentuk antar individu, antar situasi, dan antar budaya. Standar sosial cukup luas untuk membentuk berbagai keyakinan. Tanpa melanggar standar hukum, individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan beragam sikap dan keyakinan. Jadi, perilaku etis dan tidak etis sebagian ditentukan oleh individu itu sendiri dan sebagian ditentukan oleh budaya. 2. Ambiguitas hukum dan dunia nyata. Masyarakat umumnya memberlakukan undang-undang formal yang mencerminkan standar etis atau forma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, karena sebagian besar orang menganggap pencurian adalah perilaku yang tidak etis, ketika memiliki undang-undang terhadap tindakan tersebut dan memberikan sanksi pada pencuri, kita berupaya membuat undang-undang yang tidak bersifat ambigu, tetapi penafsiran dan penerapannya dapat menyebabkan ambiguitas. Yang ketiga, aturan dan nilai individu. Bagaimana seharusnya kita berhadapan dengan perilaku bisnis yang dianggap tidak etis, terutama jika bersifat ambigu secara hukum? Jelas, kita harus memulai dari individu-individu di dalam suatu bisnis, manajernya, karyawannya, dan perwakilan hukum lainnya. Kode etik pribadi ditentukan oleh beberapa faktor. Jika Anda mengutamakan keuntungan finansial, Anda mungkin mengembangkan kode etik yang mendukung pengerjaannya kenyamanan materi. Jika Anda mengutamakan keluarga dan teman, pasti Anda akan menganut standar yang berbeda. Dan yang terakhir ada etika bisnis dan manajerial. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep terkait yang merujuk pada keseluruhan cara suatu bisnis dalam upayanya untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu terkait dalam lingkungan sosialnya. Model pemangku tanggung jawab. Nah, sebagian besar perusahaan berusaha bertanggung jawab kepada pemegang kepentingan. Mereka akan fokus kepada 5 kelompok, yaitu yang pertama ada pelanggan. Contohnya yaitu melayani dengan wajar dan jujur, menerapkan harga secara wajar, memberikan garansi, mempertahankan kualitas produk yang dijual. Yang kedua ada karyawan. Contohnya memperlakukan mereka secara adil, menghormati harga diri dan kebutuhan dasar manusiawi mereka. Yang ketiga ada investor. Contohnya yaitu memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat ada pemasok. Contohnya yaitu memberikan informasi mengenai rencana mendatang, negosiasi jadwal pengiriman dan harga. Yang kelima ada komunitas lokal dan internasional. Contohnya yaitu memberikan sumbangan bagi program lokal.
Bidang-bidang tanggung jawab sosial dalam etika dan tanggung jawab berbisnis. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Pebisnis harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengelola limbah dengan baik, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung praktik-praktik berkelanjutan demi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua ada kewajiban terhadap pelanggan. Perusahaan harus memberikan produk dan layanan yang aman, berkualitas, serta memenuhi harapan pelanggan, tetap memperhatikan hak-hak konsumen, serta merespon masukan pelanggan dengan baik. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap karyawan. Pebisnis harus memberikan lingkungan kerja yang aman, adil, dan memadai bagi para karyawan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak semena-mena, serta menghargai karyawan dengan cara mematuhi hukum dan peraturan yang ada tentang karyawan. Yang terakhir ada tanggung jawab terhadap investor. Pebisnis harus memperlakukan investor sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan kekuasaan, memberikan transparansi keuangan perusahaan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Oke, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu mengimplementasikan program tanggung jawab sosial. Yang pertama, kita ada pendekatan tanggung jawab sosial. Pada pendekatan tanggung jawab sosial memiliki 4 sikap atau pendirian. Yang pertama adalah sikap obstruktif, yaitu melakukan usaha seminimal mungkin untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan, dan menolak atau menyembunyikan tindakan mereka yang salah. Yang kemudian ada sikap defensif. Organisasi yang mengambil sikap defensif akan melakukan apa saja yang diisyaratkan peraturan hukum, seperti mengakui kesalahan dan yang lain-lain. Kemudian ada sikap akomodatif. Perusahaan yang mengambil sikap akomodatif memenuhi aturan hukum dan etika. Yang keempat ada sikap proaktif, yaitu perusahaan dengan tingkatan tanggung jawab sosial tertinggi menunjukkan sikap proaktif, mereka bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada tanggung jawab sosial dan bisnis berskala kecil, yaitu perbedaan tangkapan bisnis berskala besar dan berskala kecil ada pada skala usaha. Salah satu sukses bisnis adalah memutuskan sedari dini bagaimana merespon persoalan yang mendasari seluruh pertanyaan mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kita akan memasuki materi mengenai pemerintah dan tanggung jawab sosial. Dalam tanggung jawab sosial, itu tuh memiliki unsur penting, yakni hubungan antara dunia bisnis dan juga pemerintah. Dan dalam materi ini itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni pemerintah mempengaruhi organisasi dan organisasi mempengaruhi pemerintah. Jadi kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemerintah mempengaruhi organisasi. Dalam pemerintah mempengaruhi organisasi ini itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni regulasi langsung dan juga regulasi tak langsung. Apa sih regulasi langsung itu? Jadi, regulasi langsung itu penciptaan hukum dan aturan yang memuat apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh suatu organisasi. Dan regulasi tidak langsung itu memiliki contoh seperti pemerintah dapat mempengaruhi secara tidak langsung tanggung jawab sosial organisasi melalui pemberlakuan pajak. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai organisasi mempengaruhi pemerintah. Dalam bisnis itu memiliki 4 metode, yakni kontak pribadi yang dimana memiliki arti mengontak secara langsung seorang politikus. Yang kedua ada melobi yang dimana memiliki arti pengguna individu atau kelompok mewakili suatu organisasi di hadapan politikus. Dan yang ketiga yaitu komite aksi politik memiliki arti organisasi khusus untuk menghimpun data dan membagikan pada politikus. Dan yang terakhir adalah bantuan yang dimana organisasi itu terkadang mengandalkan bantuan. Jadi itu adalah materi dari tanggung jawab sosial dan pemerintah. Nah, dalam membantu mengelola tanggung jawab sosial ada beberapa dimensi-dimensi yang membantu mengelola tanggung jawab sosial, yaitu antara lain yang pertama ada ketaatan hukum, yaitu menilai sejauh mana organisasi sejalan dengan undang-undang lokal, negara bagian, federal, dan internasional. Yang kedua ada ketaatan etika, yaitu menilai sejauh mana anggota organisasi mematuhi standar etika, dasar hukum,
dan dasar dalam berperilaku. Dan yang ketiga ada derma filantropis, yaitu memberikan dana atau hadiah untuk amal atau program sosial yang lain. Nah, yang keempat ada kepemimpinan etis, yaitu seringkali mencerminkan warna keseluruhan organisasi terkait. Dan yang terakhir ada mengadu atau whistleblowing, yaitu pemberitahuan yang dilaporkan seseorang karyawan atas tindakan ilegal atau perbuatan yang tak etis yang dilakukan pihak lain dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu sebagai pebisnis ada beberapa hal yang mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Itu yang pertama adalah memastikan bahwa bisnisnya tidak mencemari dan merusak lingkungan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab terhadap karyawan dengan tidak bersikap semena-mena dan menaati hukum yang ada. Dan yang ketiga ada bertanggung jawab terhadap pelanggan dengan memasang harga yang wajar dan tidak mengambil hak konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada tanggung jawab terhadap investor dengan adanya transparansi keuangan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.